Kita perhatikan, saudara. Oke. Dan kalau kita memperhatikan di Lourdes, di pintu Basilika Santa Maria Rosario, di atas gerbang itu ada satu relief dari Bunda Maria yang bertemu dengan Dominikus. Nah, cerita singkat dari itu ialah begini. Dominikus seorang santo yang memang sangat menghormati Bunda Maria. Tiap hari ia berusaha untuk berdoa rosario dan sebelum ia berdoa rosario, ia selalu pergi ke kebun, petik satu tangkai, dua tangkai bunga dan meletakkannya di patung Santa Perawan Maria itu. Lalu ia mulai berdoa. Pada satu hari, Dominikus pada saat musim dingin, ia keluar juga ke kebunnya. Tapi ia tidak mendapatkan setangkai bunga pun. Lalu dengan agak sedih, dia kembali ke kamarnya dan di hadapan arcah Bunda Maria, dia berkata, "Maafkan aku, Bunda, sebab hari ini aku tidak mendapat bunga satupun untuk kupersembahkan kepadamu." Lalu ia tutup mata. Dan waktu ia tutup mata itu, terjadi sesuatu. Patung Maria yang di hadapannya itu mulai bergerak. Dan Maria yang menggendong putranya Yesus memegang manik-manik rosario. Dan kata Maria kepada Dominikus, kalau engkau berdoa rangkaian rosario ini, manik demi manik, dengan doa salam Maria, ini juga berarti bahwa engkau telah mempersembahkan bunga-bunga mawar kepadaku, bunga ros. Kira-kira pada waktu itu orang berpendapat bahwa rosario itu berasal dari bunga ros yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Dan rupanya Maria sendiri suka sekali akan bunga-bunga ros yang ada. Itu ternyata juga waktu penampakan dirinya di Meksiko kepada Juan Diego. Maria, uskup minta tanda kepada dia. Dan Maria memberikan tanda dengan bunga-bunga ros Castilla yang terdapat di Spanyol sana. Nah, bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, berdoa rosario ialah mempersembahkan bunga-bunga ros mawar kepada Bunda Maria. Inilah dia. Maria itu ibu kita. Dan ingat waktu Yesus ada di Golgota, di atas salib, Yesus menyerahkan bundanya kepada Yohanes. Dan Yohanes itu adalah lambang dari kita sekalian. Jadi, kalau Yesus itu memberikan Yesus kepada Yohanes, ini berarti juga Yesus memberikan bundanya kepada kita semua. Dan Maria akan melindungi kita, melindungi setiap orang yang diberikan kepada Maria. Dan pastilah kita banyak yang sudah pernah pergi ke Lourdes. Dan kalau di Lourdes itu, coba perhatikan. Semua orang yang dekat dengan gua itu kusuk berdoa. Ada yang berlutut, ada yang duduk. Pokoknya matanya konsentrasi tertuju kepada gua. Maria itu di situ. Orang berdoa, mohon. Dan atas nama orang lain, mohonkan sesuatu. Banyak sekali surat-surat yang dibakar di situ.
ribuan lilin bernyala, dinyalakan khusus untuk minta intensi dan memang menghormati Bunda Maria yang sebagai ibu kita, ibu sukacita, ibu kerahiman. Dan di Lourdes juga kita melihat orang bisa mengikuti ya prosesi sakramen Maha Kudus, menghormati Bunda, berangkat dari Gua Maria. Dan malam hari ada prosesi Rosario dengan lilin amat indah. Semua itu ingin menghormati Bunda Maria. Bukan tanpa alasan, tapi itu memang sungguh-sungguh. Bunda yang diberikan Yesus kepada kita. Dan kita begitu bersuka cita. Santo Bernardus, seorang yang devosi kepada Bunda Maria. Ia pernah menulis dan berkata, tak pernah terdengar bahwa seorang yang berlindung pada Maria telah dikecewakan. Dia mengatakan, tidak pernah. Kita berdoa, Maria akan mendengar. Dan dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ada seorang imam, Yohanes Rako namanya. Orang Prancis. Hidupnya saleh, banyak menghormati Bunda Maria. Tapi terjadi ini, waktu revolusi Prancis itu terjadi, orang-orang itu mulai anti gereja. Banyak imam-imam ditangkap dan dibunuh. Demikian kita melihat Johannes Sarako tidak bebas nasibnya dari teman-temannya. Ia itu pun diringkuk dan ditangkap untuk dibunuh. Orang-orang bertanya, apa alasannya dia itu ditangkap? Itu imam yang suci. Serdadu-serdadu yang menangkap dia tidak mau menjawab. Ikut saja. Dan kita melihat Yohanes waktu itu berdoa dalam perjalanan mau dibunuh. Ia berkata, Maria ibuku, kalaupun aku itu mesti dibunuh, biarlah. Biarlah aku juga mati dengan baik. Itu permintaannya. Maria tentu mendengarkannya. Dan lihatlah apa yang terjadi. Tangannya diborgol, dia itu berjalan menuju kematian di mana dia dibunuh. Di tengah-tengah jalan ada banyak wanita-wanita yang baik berdoa untuk Yohanes, minta doanya dan mendoakan dia, simpati kepada dia. Tapi di jalan itu juga ada wanita-wanita yang tidak baik hidupnya. Pelacur-pelacur yang ada, penipu-penipu yang ada. Mereka mulai berteriak-teriak, mengejek Pastor Johannes Rako. Bunuh saja orang ini. Dia selalu mengganggu aktivitas kita. Bunuh saja. Kalau sudah bunuh, tidak ada orang yang bisa lagi mengganggu kita. Kata-kata kotor dilemparkan kepada Pastor Johannes Rako. Imam itu berhenti sebentar dan memandang wanita-wanita jalan itu. Dia berkata, jangan pakai kata-kata yang kasar. Berdoalah untuk aku. Satu kali saja, salam Maria. Maka jiwamu akan bebas dari segala kungkungan setan itu. Dan wanita-wanita itu berteriak, kami sudah lama tidak pernah berdoa. Kami sudah lupa akan doa-doa kami. Tapi kata Johannes Rako, satu kali saja. Salam Maria. Cukuplah itu untuk saya.
Lalu ia berjalan terus mengikuti pembunuhnya. Dan sesudah dia pergi itu, wanita yang berdosa tadinya yang mengejek dia dengan sangat mulai berhenti mulutnya. Tidak mengoceh lagi. Tidak lagi mengganggu iman itu. Tapi dia diam. Dalam diam itu ia mulai menyadari. Loh, imam itu kan imam yang baik, suci. Kenapa mesti dimatikan dia? Lalu wanita itu berlutut. Dan waktu dia berlutut itu, dia sungguh mengucapkan satu kali salam Maria. Dan ia menyesali dosanya. Pastor Johannes Rako memang dibunuh. Tapi ia dibunuh dengan sukacita. Dan ia tahu saat ia mau dibunuh, ia masih berdoa untuk orang-orang berdosa. Seperti Yesus pun berbuat begitu di salib. Dan dia tahu wanita itu bertobat. Jiwanya diselamatkan. Maria penuh belas kasih itu menolong setiap orang yang berseru kepada dia. Maria akan menolong. Jadi saudara-saudari, jangan pernah lupa akan Bunda Maria. Dalam keadaanmu yang sesak, sesak, ingat Maria. Satu kali saja salam Maria. Cukup bagi dia untuk menyelamatkan engkau. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih. Kita hidup sekarang di dunia ini. Dan dunia ini kita tahu tempat kancah pertempuran, perjuangan. Dan di dunia ini yang kita hidup penuh dengan godaan. Banyak sekali rintangan-rintangan yang ada. Banyak sekali masalah-masalah yang membuat orang down, putus asa, dan melarikan diri. Memang, Bapak Ibu yang terkasih, kita ini tidak ada kesanggupannya. Dari diri kita sendiri, kita nol. Tidak bisa berbuat apa-apa. Persis setelah itu, seperti dikatakan oleh Santo Paulus, ini yang aku inginkan. Tapi itulah yang terjadi, yang saya benci itu. Jatuh dan bangun terjadi dalam kehidupan kita. Kita seperti kuda yang ditarik ke kiri dan ke kanan. Lalu kita sobek. Kalau tidak ada bantuan Tuhan, tidak ada bantuan Bunda kita Maria yang penuh belas kasih, Bunda kerahiman kita, ya sudah mati kita. Sudah lama kita harus tinggalkan dunia ini dan pergi kepada setan. Tapi saudara-saudara terkasih, Maria selalu mendengarkan jeritan-jeritan doa kita. Kalau kita menjerit kepada dia, Maria itu mendengarkan kita. Sebab dia itu ibu kita. Tidak ada seorang ibu yang lupa akan anak kandungnya. Maria itu juga akan menolong kita. Pernah terjadi satu kali di Irlandia. Ada seorang bapak yang sudah lama hidupnya itu baik. Tiap kali ia berusaha berdoa 3 kali salam Maria. Karena dalam petunjuk itu dia tahu. Setiap orang yang berdoa 3 kali salam Maria, Maria akan menunjukkan jalan yang terbaik, terutama pada ajal hidupnya. Itu dia tahu. Satu kali ia pergi dengan kapal
dan terjadi musibah. Kapal itu kena batu karang dan kapal itu pecah. Lalu dia ambil satu kayu, papan yang ada, dan ia mulai mengapung. Kemana dia pergi, tidak ada yang tahu. Pada waktu yang sama, ada seorang imam di Irlandia, namanya Pastor Care. Pastor Care pada malam itu harus pergi ke rumah seorang tua yang sakit, ingin menyambut komuni. Dan dia berangkat bersama dengan Koster, penjaga sakristi. Ia membawa hosti dan pergi ke rumah orang tua itu. Sesudah sampai di situ, orang tua itu diberikan komuni suci, diberkati, dan kemudian Pastor Care duduk-duduk di situ, ingin ngobrol-ngobrol sedikit dan menghibur orang yang sakit. Tetapi yang terjadi ini, waktu dia itu duduk-duduk dengan orang tua itu, kursinya di mana dia duduk seperti didorong, seperti mau mengatakan, pergilah kau, pergi, pulanglah, begitu. Lalu Pasuke itu akhirnya berdiri dan dia minta pamit sama orang sakit itu, lalu pulang. Dan waktu pulang itu melewati jalan yang sama di tepi pantai itu, lalu dia mendengar, tolong, tolong. Dia memberitahukan kepada Koster itu, apa kau dengar jeritan itu? Ah, aku tidak mendengarnya. Kedua kali, tolong, tolong. Dan kedua kali itu, Koster itu mendengarkan. Lalu mereka pergi ke arah suara itu datang. Dan makin lama, makin dekat ke pantai. Dan di dalam pantai itu, mereka dapati dengan senter yang biasa. Eh, ada seorang pria yang memegang kayu, dan kepalanya sudah berlumuran darah. Orang itu hampir tidak sadar, tapi pasti sadar. Begitu ia tahu ada orang datang, cepat orang yang kecelakaan itu berseru, panggilkan pastor untuk saya. Pastor itu terkejut. Ya, saya pastor. Syukur kepada Bunda Maria. Lalu pastor bertanya, dia menerangkan bagaimana kecelakaan tadi. Tapi berilah aku komuni suci dan berilah aku sakramen terakhir. Pastor Care mengambil host yang masih ada, masih memberikan kepada dia, lalu memberikan perbincangan suci dan berkat terakhir. Orang itu waktu masih sempat berbicara, itulah yang dikatakannya. Tiap hari saya berdoa 3 kali salam Maria. Dan memang terjadilah janji Maria. Dia akan datang saat aku itu mengalami sakrat maut. Maria telah menyuruh imamnya datang ke sini. Dan aku bisa menyambut dan menerima sakramen terakhir. Syukur kepada Bunda Maria. Bukan kepada Yesus, tapi kepada Bunda Maria. Sebab doanya dikabulkan oleh Bunda Maria. Inilah kita lihat, saudara-saudari, terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Kita menjerit dalam kesusahan, di dalam macam-macam masalah. Dan Maria mendengarkan. Maria datang. Kita ini anaknya, dan Maria itu ibu kita. Ibu yang selalu tidak akan lupa akan anaknya. Dan sama seperti Santo Bernardus berkata, tidak pernah kedengaran bahwa seorang yang berseru kepada Maria telah dikecewakannya. Tak pernah. Maka saudara-saudara, banyak teman-teman kita yang sakit.
Pak Gunawan yang sakit. Jangan lupa, Maria tetap ada. Dan setiap orang yang berseru kepada dia, dia itu akan datang. Nah sekarang, ada seorang ibu di Medan ini tinggal. Pernah suaminya juga sakit keras, harus dibawa ke Singkaroles di Jakarta. Dan rupanya harus operasi otak berat. Tidak ada orang bisa menjaga kecuali istrinya saja. Tiap hari menjaga di situ. Dan agar obatnya tidak terlalu mahal, dia selalu mengambil resep dokter dan belinya itu di luar. Dan pada satu hari dia bercerita ini, aku sudah membeli obat bahwa tas kresek, kresek itu. Aku haus sekali. Aku melihat di pinggir jalan ada orang yang menjual, ya, campur es campur. Ah, bila aku minum satu gelas, lalu ia minta satu gelas dan tas kresek itu berisikan uang, paspornya, paspor suaminya itu digantungnya di atas pohon kan, batang pohon. Lalu ia mulai dengan santan menikmatinya. Haus, panas, dan dia menikmati. Habis dia menikmati itu, dia pulang. Tadi Surabaya, dia pulang. Waktu sampai di rumah sakit, dia baru terkejut. Di mana tas saya itu? Di situ uang saya. Di situ paspor saya. Di situ paspor suami saya. Matilah aku. Kalau memang itu kehilangan di Jakarta, penuh dengan orang. Bagaimana mungkin lagi selamat? Dengan ketakutan yang memang difusinya kepada Maria. Ia kembali ke tempat tukang jual es campur itu. Saya melihat di atas pohon cabang masih di situ tas kresek-kreseknya itu. Aduh, dia mengambilnya, menangis. Bunda Maria, engkau mendengarkan aku. Engkau tidak membiarkan aku sehingga aku kecewa dan lebih parah lagi. Saudara, saudari terkasih, Maria, Maria kerahiman selalu ada bersama dengan kita. Jangan pernah takut dalam hidup ini. Kita mempunyai Yesus kerahiman. Kita punya Bunda kerahiman. Maria suatu sosok yang tidak boleh kita lupakan. Jangan hanya Yesus, Yesus, tapi ingat bundanya Maria. Kalau Bunda Maria tidak ada, Yesus tidak lahir. Kalau Yesus tidak ada, Maria pun tidak ada gunanya. Yesus dan Maria itu satu paket, bersatu itu. Jangan pernah dipisah-pisahkan. Maria itu bagi kita suatu sosok yang istimewa. Dan gereja Katolik, gereja Ortodoks sangat menghormati Bunda Maria. Dan gereja mengajarkan Maria itu Bunda Allah yang melahirkan juru selamat kita. Dan untuk tugas itu Tuhan telah mempersiapkan Maria. Ia dikandung tidak bernoda asal. Agar ia memang dapat mengandung Allah sendiri yang tak bernoda asal. Tuhan sendiri mempersiapkannya. Dan Maria bukan hanya Bunda Allah. Maria juga Bunda kita. Amin. Waktu Yesus ada di atas salib, ia melihat bundanya dan ia melihat Yohanes. Dan kepada bundanya ia berkata, Ibu, lihat anakmu.
yang menyerahkan Yohanes, murid yang tercinta itu, lambang kita sekalian, kepada ibunya. Dan kepada Yohanes dia berkata, lihat ibumu. Ia memberikan ibunya Maria kepada Yohanes, murid yang tercinta, murid yang tercinta. Maka Maria menjadi bunda kita sekalian. Karena kita ini saudara-saudara Kristus. Dan bukan hanya itu, saudara-saudari. Maria itu adalah bunda gereja. Ya, semua orang Kristen yang mencintai Maria, yang mencintai Yesus, yang mengakui Yesus sebagai pemimpin, itulah kita lihat gereja. Maka sekalian orang itu adalah ya murid-murid Yesus dan putra-putra Maria. Lihat almarhum Paus Yohanes Paulus yang kedua, waktu dia dipilih menjadi paus, dia juga harus membuat panji kepausan. Apa dibuatnya? Seperti kita tahu, yang membuat panji ada salib yang besar. Dan di bawah salib yang besar itu, di bawahnya ada huruf M. Itu artinya Maria. Dan almarhum Paus Yohanes Paulus kedua berkata, di bawah Yesus ada Maria. Dan melalui Maria kita menuju kepada Yesus. Ya, per Mariam ad Yesum. Inilah kita lihat bunda yang sangat berkaitan dengan kita. Maka kita bergembira bahwa kita mempunyai Maria, ibu pertolongan abadi, ibu kerahiman ilahi, dan ibu kita sekalian. Terakhir saya akan berkata, coba saudara-saudara, ibu, bapak memperhatikan gambar Maria pertolongan abadi. Coba perhatikan baik-baik gambar itu. Di gambar itu, Maria dilukiskan mempunyai mata yang besar, mata yang lebar. Bukan tak mata yang sipit seperti kita, tapi mata yang besar. Pelukis mau katakan apa dengan menggambarkan Maria yang mempunyai mata yang besar? Pelukis mau mengatakan Maria melihat segala-galanya. Maria melihat apa yang anak-anaknya butuhkan. Di mana ia bisa menolong mereka. Itulah Maria pertolongan abadi. Perpetual help. Selain daripada mata yang besar itu, pelukis melukiskan mulut Maria kecil. Maksudnya apa? Maria tidak banyak bicara. Kalau ia mau menolong pun anak yang sudah berdosa, ia tidak ngoceh dulu. Tidak. Maria diam dengan mulutnya yang kecil. Tidak banyak berbicara. Yang menyimpan segala-galanya dalam hatinya. Kalau Maria membuka mulutnya, ia hanya akan memberikan berkat. Berkat benediksio bagi kita. Saudara-saudari terkasih, kita sangat berbahagia. Karena kita bisa mempunyai Maria, seorang yang begitu mengenal kita. Lebih mengenal kita daripada ibu kandung kita.
Maria luar biasa dalam hidup. Dan Yesus memberikan itu kepada kita. Maka saudara, betapa bahagia kita. Dan semoga Maria selalu menolong kita. Amin. Tiap hari saat ini, saya juga dalam kelemahan saya. Tiap hari masih berdoa 2 kali rosario untuk menghormati dia. 2 kali saya berdoa juga rosario koronka untuk orang-orang berdosa, terutama untuk jiwa-jiwa yang ada di api penyucian. Bukankah itu yang dipesankan oleh Yesus melalui Suster Faustina? Semoga kita tetap diberkati Maria. Amin. Dalam nama Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Pastor Yo, terima kasih banyak. Pastor Sama-sama. sudah menyampaikan dan memaparkan materi renungannya dengan sangat dalam, sangat jelas, dan sangat luar biasa, sehingga sangat menginspirasi dan sangat memberkati kita semua pada malam ini sebagai anak-anak Bunda Maria. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari, jika ada yang ingin bertanya, silakan menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat. Dan jika ada yang ingin bertanya langsung kepada pastor, saya persilakan untuk resen. Pastor Yo, banyak Ya. gelar-gelar Bunda Maria yang diberikan oleh Bapak Paus atau Gereja Katolik sangat beragam. Hal ini mencerminkan bahwa peran dan keistimewaan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Saya ingat ada beberapa gelar yang umum yang dikenal antara lain Theotokos atau Bunda Allah, Bunda Maria Ratu Surga, Bunda Rahmat, Bunda Pertolongan Abadi, dan Bunda Segala Bangsa, juga Bunda Pengharapan dan Bunda Keselamatan, serta lain sebagainya. Sebagai penghormatan dan keyakinan saya kepada Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, saya juga setiap hari berdoa rosario kepada Bunda Maria sebagai ibu yang juga sebagai penolong yang selalu mendampingi Hah? saya. Kalau sehari saja saya tidak berdoa rosario, sepertinya ada yang kurang, Pastor, di dalam kehidupan saya hari itu. Sungguh luar biasa, Pastor. Materi renungan yang Pastor sampaikan malam ini dan sangat memberkati kita semua. Pastor, sebelum kita Ya. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya lihat di kolom chat sudah ada beberapa. Baiklah, akan mendokumentasikan pertemuan kita malam ini ya, Pastor. Saya minta Iya. tolong kepada Bapak Gunawan sebagai koordinator komunitas mujizat kerahiman ilahi untuk mendokumentasikan acara malam ini. Silakan Pak Gun. Ya, saya minta semuanya kalau bisa dibuka kameranya supaya bisa difoto semuanya ya. Kalau bisa dibuka kameranya, ini ada 4 halaman. Saya memulai ya. Halaman pertama, ini 1, 2, 3, 4. Sudah selesai. Kembalikan kepada Bu Yeni. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Pastor, sebelum kita lanjut ke sesi berikut, saya juga ingin menyampaikan informasi persembahan kasih. Suster, Ibu Bapak, Saudara-saudari terkasih, untuk kita dapat mengikuti acara ibadah kerahiman ilahi dan renungan melalui doa koronka dan pembelajaran firman Tuhan, serta untuk mendukung pelayanan komunitas mujizat kerahiman ilahi. Silakan suster, ibu bapak, saudara-saudari yang berkenan memberikan persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA
dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim SE. Bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 238. Saya ulangi, persembahan kasihnya untuk pelayanan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 504 028 5956 atas nama Regina Yoselin Lim, dan bukti transfer dapat dikirim ke nomor WA 62811 657 238. Terima kasih untuk persembahan kasihnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Pastor, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama dari Ah, Ibu Ria Gautama. Selamat malam, Romo. Bagaimana ya, jika kita tidak setiap hari mendaraskan rosario atau melakukan 3 kali doa Salam Maria? Apakah pertolongan tidak ada? Terima kasih, Romo. Silakan, Pastor. kalau kita berdoa rosario atau 3 kali Salam Maria, mungkin tidak langsung itu terjawab ya, tetapi pasti didengarkan. Dan pada waktunya, Maria dan Yesus akan memberikan jawaban itu kepada kita. Ya, seringkali tidak langsung, tapi pasti ada. Oke, Sudah, Pastor? ya, Sudah jawabannya? ya. Baik, saya lanjutkan. Semoga menjawab ya Ibu Ria atas jawaban dari Pastor Agustinus Yu. Selanjutnya dari Bapak Stefanus Liandi. Selamat malam, Pastor. Bagaimana caranya supaya kita fokus ketika berdoa rosario, pikiran tidak kemana-mana. Berdoa bukan berdosa. Silakan, Pastor. Ya, memang berdoa rosario lebih memerlukan konsentrasi. Karena itu gereja juga menolong kita dengan memberikan peristiwa-peristiwa itu kan. Setiap kali ada 5 peristiwa dan memang kita coba merenungkannya, ya, coba merenungkannya. Jadi sejauh mungkin merenungkan seperti Yesus, ya, di, Maria diberikan kabar oleh Yesus dan coba membayangkan bagaimana Maria itu didatangi oleh malaikat dan percakapan itu kan. Jadi sambil merenungkan Salam Maria jalan terus. Dan itulah yang terbaik. Karena berdoa rosario artinya merenungkan kembali seluruh kehidupan Yesus. Jadi eh, renungan peristiwa-peristiwa itu perlu. Jadi jangan hanya Salam Maria saja. Itu bukan rosario. Ya. Baik, Pastor. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, saya akan sampaikan info dari Ibu Ria Gautama di kolom chat. Ah, Selamat malam, suster, bapak, ibu, saudara-saudari. Untuk kita bisa join dengan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, dapat menggunakan link yang tertera dalam kolom chat ini. Silakan ibu bapak, suster, saudara-saudari, jika ingin bergabung dengan komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi, dapat mengklik link yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria Gotama. Baik, Pastor, saya akan lanjutkan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eli Wong. Sebagai ya. legioner, Maaf Bu, ada Pak Oke. Stefanus Liandi dulu sebelum Ibu Eli Wong. Pak siapa? Pak Stefanus Stefanus Liandi, Liandi. iya, di saya kelihatan nih. Ah, iya, Selamat silakan malam Bu Pas, Maria Jau. iya, selamat malam Pastor. Bagaimana Ah, caranya supaya bisa fokus ketika berdoa rosario? Pikiran tidak kemana-mana. Oh, itu sudah dijawab sama Pastor tadi, Bu Maria. ya.
Oke, Bu. Oke. Ada lagi, Bu Maria? Enggak, itu langsung Ibu Eli Wong. Oke, baik saya lanjutkan. Sebagai legioner dan murid kerahiman, kita mendaraskan rosario, Cek tok, mempersembahkan bunga ros mawar. aku dikawini. Kalau mendaraskan doa koronka, Arek mempersembahkan mahkota lontong kepada Santa iki Faustina utek-utek atau kambe Tuhan orang kita, kultasi. Pastor. Ternyata Thank tembaga you. harusnya gede diganti Tuhan cilik kita, transfer Ya, maneh. silakan. lepas Dewi Tuhan kita. astaga. Jadi Orang-orang persembahan itu kalau kita koronkan tetap kita mengingat Tuhan Yesus. Ya, kalau di daerah kami ya kerap kali kelima luka Yesus itu di ya macam diingat kembali ya, luka yang ada di kepala, luka yang ada di tangan, lambungnya, badannya, dan kakinya. Itu sedikit direnungkan. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Dengan berdoa dengan baik ya, tunjukkanlah kepada kami belas kasihan. Dan itu pun kalau dikonsentrasikan sudah bagus. Tidak usah tambah-tambah yang lain. Ya, Baik, terima kasih, Pastor Yu. ya, Ibu Bapak, jika ada ingin bertanya ya secara langsung kepada Pastor, saya persilakan untuk raise hand. Pastor, sepertinya sudah ya, tidak ada lagi yang bertanya. ya. Ya, saya lihat di Mudah- kolom chat juga sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mudah-mudahan jelas. Ya, semoga jelas ya, Pastor. Karena saya melihat juga materi yang Pastor sampaikan sungguh luar biasa, sungguh sangat dalam mengenai Bunda Maria, Bunda kita tercinta ya, Pastor. Semoga Ya, kepada Ibu Bapak, saudara-saudari, para devosan, komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi bisa mengikuti acara pada malam ini. Dan jika ada ibu bapak yang ingin mendengarkan rekamannya dari materi yang disampaikan oleh Pastor Yo, silakan bisa menjumpai channel YouTube kami, Komunitas Mujizat Kerahiman Ilahi. Terima kasih. terima Baik, kasih. Pastor, kita sudah sampai kepada kata penutup yang akan Ya, disampaikan oleh Ibu Maria Jo. Ya, Silakan kepada terima Ibu Maria Jo untuk menyampaikan kata penutup sebagai informasi dan juga ucapan terima kasih. Silakan Bu Jo. terima kasih Pastor Yu yang sudah membawakan Bunda Maria Kerahiman Ilahi. Bunda Kerahiman, Maria Bunda Kerahiman. Seperti yang Bu Yani bilang ya, banyak sekali Bunda Penolong Abadi dan macam-macam juga. Ternyata saya juga baru tahu ternyata ada, kalau diperhatikan, Bunda Maria matanya besar. Kita nggak pernah perhatian selama ini. Lihatnya Iya, bundanya cantik itu aja nggak perhatian. iya. Aduh Mulutnya boleh kecil ya nih. Bu. Iya, Romo detail sekali. Boleh Romo nanti lain kali itu dijelaskan itu Bunda banyak sekali ya. Apa namanya itu apa ya predikat ya untuk Bunda kita ya. Iya, Saking banyaknya pertolongan yang diberikan sehingga banyak sekali apa namanya predikat yang diberikan. Nanti Romo boleh itu menjelaskan ini kenapa mulutnya kecil, kenapa matanya besar. iya, Em, bagus ya, saya juga baru tahu, nggak perhatian. Baik, terima kasih ya Romo Yu yang sudah sama-sama, sama-sama. memberi pencerahan kepada kita pada malam hari ini untuk kita berdoa rosario setiap hari, berdoa koronka setiap hari, dengan tidak hanya berdoa Salam Maria, tetapi merenungkan semua peristiwa-peristiwa pada doa rosario. Begitu Ya, ya, Romo Yu mudah-mudahan ya. ya. Baik, ya. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Yani Wijaya yang sudah memandu kita pada malam hari ini. Juga Ibu sama-sama. Maria Elita yang sudah menyanyikan lagu buat kita semua.
juga petugas Koronka, Ibu Wiwin, Ibu Vina, Ibu Angelawati, Bapak Beni, Ibu Farida, dan Ibu Dewi. Terima kasih kita sampaikan atas waktu pelayanannya untuk komunitas kita bersama. Baik, sebelum Romo Yu memberikan doa berkat dan doa penutup, marilah kita mendengarkan lagu penutup dari Ibu Maria Elita. Dipersilakan Ibu. Terima kasih. Baik, kita menghormati Bunda Maria, maka kita mau menaikkan pujian ini. Dengarkanlah Maria, terima salamku, dengan pujian syukur serta nyanyianku. Terpilihlah engkau, terpanggillah engkau, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Dengan sebulat hati kau terima tugasmu, menjadi Bunda Yesus, Sang Juru Selamatku. Terpujilah engkau di seluruh dunia, engkau tetap setia selama hidupku. Oke, lagi terima kasih banyak Pastor Yo yang sudah membawakan materi renungan ini dengan sangat dalam dan sangat memberkati kita semua. Sehat-sehat selalu ya Pastor. Kiranya Tuhan selalu memberkati karya-karya dan pelayanan Pastor. Silakan Amin. Pastor untuk menyampaikan doa penutup dan berkat penutup. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami ucapkan syukur kepadamu. Engkau memperkenalkan ibumu Maria kepada kami. Engkau memberikan Maria kepada kami. Anugerah yang istimewa. Kami percaya Maria ada dalam hidup kami. Maria selalu mengikuti kami. Maria punya mata yang besar, melihat kami kemana kami pergi. Kapan engkau harus menolong kami. Terima kasih, Bunda Maria. Makin dekatlah di dalam hati kami. Kami tetap memuji engkau. Dan pada satu hari nanti, kita akan bertemu di surga bersama dengan Yesus Putramu. Maria, terima kasih. Berkatilah kami juga pada malam ini, supaya bisa tidur dengan nyenyak di dalam naungan-Mu. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Malam. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih Ibu Maria Jalo. Terima kasih Romo Romo. Kasih Para petugas, semua yang telah hadir malam ini. Biar Tuhan selalu memberkati kita semua. Terima kasih Bunda semua. Maria selalu mendampingi kita dan mendoakan kita selalu. Amin. Mohon terima pamit kasih ya, semuanya. Agun. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu ya minggu depan lagi. Minggu Iya. depan kita ketemu lagi. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan berkati. Malam. Terima kasih. Pamit, Pak. Malam. Ya. Terima kasih ya semuanya.